Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan orang muda, sahabat Fresh Juice. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Perkenalkan saya Triwaweni, pendengar setia Fresh Juice dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Senin 20 Februari 2023, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Albertus Gregoritan dari Jakarta. Yuk kita dengarkan bersama. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan orang muda yang terkasih di dalam Kristus, semua sahabat setia pendengar Renungan Daily Fresh Juice. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan Yesus yang menyapa batin Anda lewat Injilnya hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setiap pendengar renungan Daily Fresh Juice, mungkin ada banyak situasi dalam hidup kita yang membuat kita menjadi ragu dan tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Bagi saya pribadi yang mendengar Injil hari ini, hati saya amat terusik dengan seruan sang ayah dari anak yang kerasukan setan itu. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mengapa hati saya terusik? Karena saya baru saja mengalaminya beberapa waktu terakhir ini. Selama 2 tahun terakhir ini, saya merawat ibu saya yang menderita serangan stroke. Menurut dokter, penyebabnya adalah hipertensi dan gangguan pada jantung. Memang usia ibu saya ini sudah amat lanjut, sehingga untuk mendapatkan tindakan medis yang serius, ada banyak risiko yang harus kami pertimbangkan. Beberapa bulan lalu, kami harus memeriksakan kembali kondisi jantung ibu saya. Setelah hasil pemeriksaan keluar, tentu dengan inisiatif tinggi saya mencari tahu sendiri dengan mencari informasi di internet. Ada banyak informasi yang membuat saya khawatir secara berlebihan. Ada perasaan putus asa karena sudah mencoba segala macam cara dengan menjaga pola hidup sehat, yaitu dengan pola makan dan pola istirahat yang cukup. Namun hasilnya mengapa tidak baik juga. Namun apa yang disampaikan dokter tentang hasil pemeriksaan jantung ibu saya sungguh di luar dugaan. Dokter mengatakan bahwa saat ini jantungnya baik-baik saja, dalam keadaan normal. Setelah saya mendengar itu, bukannya mengucap syukur, saya mempertanyakan apakah dokter ini tidak salah. Mungkin dia hanya main-main saja atau kurang pandai, atau malah pemeriksaannya kurang tepat. Di situ saya merasa hati saya amat degil dan tegar tengkuk. Saya seperti tidak percaya bahwa Tuhan itu bekerja. Tuhan itu sanggup untuk memulihkan. Tuhan, ampuni saya yang tidak percaya ini. Yesus mengingatkan kita dalam Injil hari ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam keadaan yang paling rendah, paling buruk sekalipun dalam hidup kita, Tuhan pasti sanggup memulihkan keadaan kita. Maka dalam banyak kesempatan sharing dengan banyak orang muda Katolik, saya menguatkan mereka dengan mengingatkan demikian. Dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, jangan pernah sampai kehilangan pengharapan. Karena dengan pengharapan, kita menyatakan bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong dan memulihkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, kisah pengusiran roh jahat dalam Injil hari ini bukan soal gagah-gagahan atau atraksi yang memancing pujian banyak orang. Bahkan, murid-murid Yesus pun sudah mencoba namun tidak berhasil. Hanya karena hatinya terdorong oleh belas kasih, Yesus berkenan untuk memulihkan kembali kehidupan anak itu. Bisa kita bayangkan bahwa si anak sudah menderita sejak masa kecilnya. Terlebih setelah ayahnya menyatakan bahwa ia percaya kepada Yesus, meskipun pada awalnya ia ragu bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Maka dengan sangat jelas, Yesus mengingatkan kembali bahwa ketika kita meletakkan kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, maka takkan pernah ada sesuatu pun yang mustahil Tuhan bisa perbuat. Sungguh amat menarik bahwa apa yang tertulis dalam Injil sering amat relevan karena amat dekat dengan apa yang kita alami sendiri setiap hari. Keraguan dan ketidakpercayaan yang dialami sang ayah yang anaknya kerasukan adalah keraguan kita semua, yang imannya seringkali lemah. Maka, seperti para rasul yang berseru, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Semoga kita semakin dimampukan untuk percaya penuh bahwa Tuhan Yesus sanggup bekerja untuk memulihkan keadaan kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itulah perkataan Yesus yang menjadi pegangan teguh bagi kita untuk terus menjalani hidup kita dengan penuh syukur dan mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Terima kasih kepada Greg yang telah membawakan renungan. Sampai jumpa di renungan Press Juice selanjutnya ya. Saya Wawe, undur diri dulu. Sampai jumpa. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam Press Juice.